Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Channel. Kita akan lanjutkan belajar bareng kita terkait dengan web programming PHP. Nah, teman-teman silakan eh, dihidupkan dulu untuk SAMPP dan web server serta MySQL-nya. Nah, Nah, sebelumnya kita sudah sampai ke input data dengan form ya, yang video sebelumnya. Nanti teman-teman yang belum lihat, silakan dilihat aja, dipelajari, kemudian dipraktekkan. Sekarang kita akan membuat view data. Nah, untuk view data ini kita akan membuat database baru. Nah, teman-teman silakan buat database baru setelah SAM-nya diaktifkan untuk web server dan juga MySQL. Kita akan membuatnya pakai command prompt nanti biar teman-teman terbiasa dengan sintak CLI. Nah, seperti ini. Teman-teman silahkan buka command prompt-nya di Windows saja. Kemudian kita ketik, kita akan menuju ke file SAMPP, folder SAMPP yang ada di C. Berarti kita masuk dulu ke C. CD, CD itu untuk masuk ke dalam folder CD, C. Nah, kemudian CD, SAMPP, CD, MySQL, CD, bin. Nah, kemudian kita masuk ke dalam MySQL-nya. MySQL, menu, root. Oke. Setelah masuk ke dalam database MySQL, kita coba lihat database yang sudah ada. So, databases, di koma. Nah, ini adalah database-database. Kita akan membuat database namanya test 2 misalnya. Create database test 2, di koma. Nah, kemudian setelah kita membuat database test 2, kita akan masuk ke dalam database yang baru kita buat tadi. Use test 2. Oke, kita sudah membuat masuk ke dalam database use test 2. Kemudian kita akan membuat tabel di dalam database test 2 tadi. Kita create table, namanya misalnya siswa. Di dalam siswa ada ID, tipe datanya integer, auto increment, increment, kemudian primary key. Oke. Kemudian kita buat salah ya. Salah. Create tabel siswa. Nah, ini harusnya koma. Oke. Kemudian nama varchar dia sebanyak 100, lengthnya 100 ya, koma. Kemudian alamat varchar sebanyak 150, jurusan varchar sebanyak 50 misalnya. Kemudian kita selesaikan. Nah, kita sudah membuat eh, datanya, data dari tabel, eh, kita sudah membuat tabel siswa gitu maksudnya. Nah, kemudian kita akan insert data di dalam tabel siswa tadi. Di dalam tabel siswa itu ada ID integer, auto increment berarti nggak perlu kita inputkan karena dia akan otomatis. Kemudian nama, alamat, jurusan yang akan kita inputkan. Kita insert into siswa yang ada di field nama, alamat, sama jurusan. Di isinya, misalnya Sutrisno, Ilungsi, ilmu komputer. Oke, cukup satu aja.
titik koma. Kita cek, select, bintang, from, siswa. Jadi sudah ada satu data namanya Sutrisno, Cilengsi, ilmu komputer. Kita masukkan data lagi. Ini misalnya ilmu komputer tetap aja. Kemudian namanya kita ganti Canum misalnya. Kita sudah punya dua data ya. Oke, berarti database-nya sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat filenya. Nah, untuk file sendiri, saya sebelumnya sudah buat, ini saya hapus saja. Nah, kita membuat folder baru namanya view data. Cara membuat foldernya silahkan aja teman-teman lihat dari tutorial sebelumnya. Kemudian kita membuat koneksi, karena sebelumnya kita sudah membuat koneksi, ini nggak saya jelaskan lebih lanjut ya untuk koneksi. Nah, kemudian kita akan membuat file baru namanya view data. View data.php. Nah, di viewdata.php ini kita akan membuat filenya. Sini title-nya misalnya kita buat lihat data siswa. Nah, kemudian kita masukkan apa namanya eh, koneksinya PHP include. PHP-nya kita tutup dulu biar nggak lupa nanti ya. Kemudian include koneksi.php. Kemudian kita buat variabel namanya result atau hasil juga nggak apa-apa bebas. MySQLi query dia akan terhubung dengan variabel koneksi dengan menggunakan perintah select bintang from siswa. Oke. Nah, kita sudah buat. Kemudian kita akan membuat isinya, misalnya H2 daftar siswa. Oke, di daftar siswa ini kita akan membuat tabel. Di dalam tabel ada TR, di dalam TR ada TH. Nah, TH ini ada nomor, TH lagi, nama, alamat, jurusan. Oke, kemudian kita akan membuat variabel nomor dimulai dari satu. Kemudian kita buat perulangan. Oke, variabel kita buat row misalnya atau baris. Di variabel row itu nanti datanya adalah MySQLi fetch. So, oke, kita baca dari variabel result. Nah, ini kita tutup dulu karena kita akan masukin HTML-nya dulu di sini. Hmm. Kita buat TR. Oke, di dalam TR ada TD.
TD kita Eko ya. Oke, Eko berarti begini aja. Kemudian dia akan Eko menampilkan variabel nomor yang dia akan otomatis nambah titik koma, Ekonya kita tutup. Oke, kita buat lagi, kita copy aja ini ya. Kita copy. Kemudian ini adalah variabel row. Di variabel row itu kita akan menampilkan data nama. Nama. Oke, seperti ini. Kita tinggal eh, menampilkan data jurusan dan alamat. Alamat dulu, alamat dan juga jurusan. Oke, ini biar nggak error kita buka PHP. Kita tutup. Oke, kita coba tes untuk input view datanya. Nanti teman-teman yang butuh e-booknya, saya sudah menyiapkan e-book dan juga banyak file-file latihan yang sudah saya share di deskripsi. Itu banyak banget file latihannya. Bahkan file latihan yang file latihan yang belajar PHP di sini, ini saya masukkan semua ke data e-book dan juga di data yang ini. Nah ini. Ada banyak file-file latihan, nanti teman-teman tinggal download aja dari link yang ada di deskripsi. Ada case study, kemudian JRUD, kemudian juga materi-materi dasar. Itu ada materi dasar terkait dengan PHP, contohnya ini. Nanti ada pertemuan satu, pertemuan dia, ada operator aritmatika, dan lain-lain. Itu teman-teman tinggal download aja. Oke, nah kita coba tes hasilnya. Tadi saya ada di folder localhost, di folder htdoc maksudnya, kemudian di folder grud, dan juga di eh, folder 2 view data. Di folder 2 view data ini, saya pakai viewdata.php ini. Nah, jadi sudah muncul datanya, tapi di sini yang kurang adalah masih jelek untuk bentuk dari datanya ini. Jadi kita akan tambahin CSS. Oke, kita buat tabelnya dulu. Hmm. Nah, di dalam tabelnya ini misalnya widthnya misalnya 70%, kemudian border collapse, margin 20 px. Oke. Jadi tabelnya sudah kita buat, coba kita tes. Nah, kemudian eh, kita lanjutkan lagi TH sama TD-nya. Nah, kita buat bordernya sama padding sama text align-nya. Kemudian kita buat TH sama H2-nya, nanti text align-nya center. Oke, khusus TH nanti ada background ini gitu. Oke, kita coba tes. Nah, sudah berhasil untuk data kita. Silahkan teman-teman praktekin aja untuk data ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Eh, untuk yang butuh e-book, silahkan aja di-download ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.